Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang akrab, ajang kreativitas Bamega. Dengan saya Jihan. Jadi hari ini saya akan membahas ataupun men-spill pelaku akrab yang ada di Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru yang ada di Kalimantan Selatan. Pastinya teman-teman akrab studio yang lagi pantengin YouTube tentu penasaran dong siapa yang di samping Jihan. Oke, langsung saja kakak boleh perkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Haria, saya asal dari Desa Teluk Gosong, pemuda Teluk Gosong, pemuda pelopor Kalimantan Selatan di bidang pangan. Lagi di bidang pangan nih. Oke. Kak Hairiah ini merupakan pelaku akrab yang membudidayakan tentang kerang, tentang tembayangan, dan katanya bikin dasadaya itu dari Kak Hairiah ya? Iya, awalnya karena kenapa kita buat sebuah nama dasadaya itu yang melihat dari potensi desa di sini, Kak. Nah, potensi desa di sini itu lebih banyak dari hasil perikanan. Salah satunya ada ikan selangat dan kerang darah yang dikenal dengan tembayangan. Kalau di Kota Baru ya dengan tembayangan. Iya. Nah, di sini itu kalau ikan selangat itu sangat melimpah dan sangat murah. Nah, disitulah kita muncul sebagai dasadaya. Dasadaya itu berasal dari dua kata, dari dasa dan daya. Itu dasa itu artinya yaitu dari desa, terus daya itu penjabaran dari pemberdayaan masyarakat. Wih, keren sekali nih teman-teman. Oke, dari dasadaya sendiri, itu Kak Hairiah sendiri kah yang mendirikan dasadaya atau dibantu sama teman-teman sekitar ataupun keluarga ataupun warga yang ada di sekitar sini? Berawal dari ide keresahan. Saya mencoba berinovasi. Gimana sih kita di sini? Saya sebagai pemuda bermanfaat, jangan hanya sekolah gitu. Betul. Terus menikmati fasilitas orang tua, tapi bagaimana kita hidup tumbuh tapi juga bermanfaat di sekitar kita melalui gerakan kecil yang ada di lingkungan kita dulu nih, Kak. Nah, jadi dari situ muncul keinginan untuk membuat sebuah komunitas atau kelompok di mana gerakannya itu pengolahan hasil perikanan. Selain kita mengolah, kita juga tujuannya tidak lepas dari benefit dan profit ya. Nah, benefitnya apa tuh, Kak? Nah, benefitnya itu kita membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman pemuda di sini dan ibu-ibu rumah tangga, gimana setiap harinya mereka tuh jangan hanya ngobrol, nongkrong, tapi mereka tuh ada aktivitas yang menghasilkan. Ada yang dimanfaatkan lah dari sekitar. Berarti Kak Hairiah ini memulai dasadaya memang benar-benar dari nol. Iya. Dari nol, oke. Di sini kita lihat nih banyak banget ada cermin dari kerang, terus ada pajangan-pajangan kerang. Jadi Kak Hairiah di sini membuat kerang tuh kerajinannya dari kerang, terus dibikin apa aja sih? Kalau boleh tahu? Kalau untuk kerajinan ya, Kak? Iya. Nah, kalau kerajinan kita tapi beberapa jenis. Salah satunya ya cermin, figura, dan ganci. Terus ada tirai dan beberapa kerajinan lainnya itu melihat dari kreativitas anak-anak di sini. Jadi nggak hanya cermin, tapi di sini juga ada tirai, terus ganci, ada figura, ada tempat tisu, ada talenan dan yang lainnya, kan. Iya, keren banget. Nah, jadi sobat akrab yang ada di rumah, boleh banget nih kalau mau punya cermin cantik, figura cantik, nggak monoton kan, Kak? Iya. Jadi bukan cuman kayak sebatas kayu atau sebatas besi dari figura. Bisa nih coba berkunjung kita ke dasadaya yang ada di tempat Hairiah. Oke, pertanyaan lagi, Kak. Kenapa sih awalnya Kakak tuh tertarik jadi membuat kerajinan kerang ini? Kenapa tertarik membuat kerajinan ya? Memang hobi atau bisa belajar? dibilang hobi. Untuk belajar tidak ada sebenarnya. Kita hanya dari lihat-lihat, dari terinspirasi juga dari beberapa teman-teman yang ada di Kota Baru.
Terus ngelihat sangat potensi yang ada di desa di sini untuk limbah kerang sangat melimpah, Kak. Iya. Nah, jadi terinspirasi dari teman-teman juga, ternyata banyak yang bisa dijadiin dari limbah kerang ini. Dulu teman-teman tuh bikin bunga, terus bikin tempat tisu, bikin cermin. Nah, disitulah terpikir kayak kenapa sih nggak dibikin yang lain-lain, bahkan ternyata serpihan kerang yang berupa pasir kasar itu cantik diolah. Jadi tidak monoton hanya berupa kerang satu jenis. Tapi ketika kita padukan kerang dari beberapa jenis, ternyata mendapatkan hasil yang sangat cantik untuk dipajang mata. Jadi setiap kerang yang kita buat atau kerajinan yang kita buat di sini itu tidak ada yang sama. Walaupun dari bentuk pola sama, tapi dari isi kerangnya itu semuanya berbeda. Walaupun satu pengrajin. Oh, jadi di Dasa Daya ini cuma memiliki satu pengrajin? Enggak. Kalau kita, Kak, lahir lebih ke pelatihan. Oh. Jadi di sini itu tidak terlalu banyak mengoleksi hasil karya, tapi sistem kita cuma mengajarkan dan memberi fasilitas untuk sebuah kerajinan. Nah, jadi kita tuh kadang saya dan teman-teman memberikan sebuah pelatihan tentang pengolahan hasil kerang. Misalkan nih mau bikin cermin atau bikin figura. Nah, kita tuh sediain dari bahan baku alas, terus sampai kerang. Sampai kita coba pelan-pelan ajarin cara yang bikin penataan yang bagus gimana. Jadi tergantung ide setiap kepala itu beda-beda. Nah, rata-rata di sini hasil karya dari pengunjung. Oh, iya kan. Dan masyarakat di sini mengolah workshop. Iya. Oh, jadinya nih hasil-hasil dari tangan pengunjung yang Iya, ada. bukan tangan aku sendiri gitu. Keren. Oke, kelupaan nih Sobat Akrab. Pasti Sobat Akrab penasaran kan sejak kapan sih Kak Hairiah menekuni bidang ini? Entah sudah berapa tahun Kak Hairiah menekuni sampai bisa sekeren ini loh, sampai bisa bikin workshop, bikin produk sendiri. Untuk tahun mulai ide dan kenapa tertarik dengan dunia pengolahan hasil perikanan ini itu di tahun 2018, Kak. Wow, udah lama banget ya. Tapi Keren. itu memang gemblengan diri waktu itu. Gemblengan diri di mana kita berpikir gimana sih fungsinya sebagai pemuda itu di waktu itu di desa sendiri ya. Nah, sedikit cerita, Kak, tentang di tahun 2018 kemarin sempat coba menyampaikan ide-ide keluh kesah yang ada di desa tentang ikan selangat ya. Nah, ikan selangat itu yang murah, terus bisa dibilang ikan yang tidak banyak diminati masyarakat, dan ternyata dari hasil survei yang aku lihat di daerah Kota Baru sendiri, ternyata tidak ada sama sekali pengolahan ikan selangat. Ya, aku juga baru dengar ikan selangat. Iya, ya. salah satunya jadi gimana tuh waktu itu di sini potensi banget nih ikan selangat, tapi nggak ada pengolahan. Nah, dicobalah waktu itu bikin abon dengan seadanya lah, dengan alat seadanya, terus metode di zaman dulu. Ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Pasti ada ombak-ombaknya. Iya, bahkan dibilang kayak ngapain bikin olahan ikan selangat, kan ikannya murah. Ya. Untuk kamu naik untuk kamu menciptakan sebuah produk yang keren itu kamu nggak mungkin bisa waktu itu. Tapi waktu itu aku buktikan dengan ikan selangat yang murah ini, nanti ikan selangat ini akan dikenal di banyak orang dan di penjuru dunia gitu. Wow. Jadi di tahun 2018 juga aku coba daftarin program aku itu di kementerian. Ternyata dapat apresiasi, kemarin dapat
berbarengan dengan seleksi juga waktu itu Indonesia Award. Jadi kita digabungin 40 orang seluruh dari Sabang sampai Merauke untuk dididik pola pikirnya selama beberapa waktu di Pulau Jawa, terus dikembalikan ke pulaunya masing-masing untuk melanjutkan programnya waktu itu. Nah, disitulah waktu itu berpegangan bahwa aku pulang, aku harus menciptakan produk yang keren dan pemberdayaan masyarakat. Ternyata memang sampai sekeren ini, luar biasa. Jadi kakak tuh bukan hanya memotivasi diri sendiri, juga bisa memotivasi orang lain sampai bisa menciptakan produk-produk sendiri gitu. Seperti yang kakak bilang kan, kakak kan dari desa nih, di Teluk Gosong, asli sini kan kakak? Iya, asli sini. Lahir juga di sini. Nah, gimana? Kan sekarang pemuda-pemuda tuh banyak yang kreatif sebenarnya kak. Iya. Cuman mungkin mereka tuh bingung gimana sih kami yang di desa bisa memasarkan produk-produk yang kita bikin itu sampai terkenal. Kayak kakak nih udah contohnya dari desa Teluk Gosong, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pelosok, kok bisa ya? sih, pelosok banget. Kok bisa sih sampai bisa memasarkan produk kakak tuh terkenal, dikenal banyak orang. Dan satu-satunya lagi ikan selangat di Kota Baru. Mindset ya berarti, mindset untuk pemuda. Nah, benar-benar banget kata Kak Jihan kan, bahwa rata-rata sekarang itu mindset anak-anak udah tinggal di desa, berarti monoton ya. Kayak pemikirannya tetap di desa gitu, tidak jauh-jauh. Aku kalau misalkan kayak dia enak karena dia itu tinggal di kota, kayak gini kan. Nah, tapi kondisiku saat ini tinggal di desa, di pelosok, susah ini, susah itu. Sebenarnya itu hanya pemikiran yang menurutku terlalu pendek ya. Terlalu pendek. Kita sebagai pemuda nih, pemikiran pemuda itu harus luas, harus panjang, harus ke depan. Nah, aku berpikir yakin kalau aku tinggal di desa, bukan berarti prestasiku hanya di desa. Betul. Nah, jadi aku coba juga, kenapa mengangkat ikan selangat waktu itu kan? Kenapa harus memilih ikan selangat, nggak ikan lain gitu kan, yang terkenal di Kota Baru. Nah, ternyata dari sekian produk di Kota Baru, kenapa sih produk ikan selangat ini sangat disorot pemerintah, bahkan produk-produk dari olahan Kota Baru itu banyak yang iri waktu itu. Kenapa kayak gitu kan? Kenapa abon selangat terus yang diambil, nggak abon-abon lain, padahal ada banyak gitu abon di Kota Baru. Ya kembalikan lagi, aku bilang kita harus sebagai pemuda harus punya pemikiran atau ide yang kreatif. Betul. Satu. Nah, kreatifnya itu di mana? Gini loh, ikan selangat, ikan murah. Kenapa kamu nggak dibikin? Nah, itu sebuah tantangan kak, sebuah tantangan yang dimana kata orang ikan selangat itu murah ketika di tangan kamu menjadi ikan yang mahal. Nah, jadi salah satu pemerintah itu menyorot ide kamu itu keren, menjadikan yang murah menjadi mahal. Banyak nih bilang, kak, aku nggak punya ide yang kreatif. Oke, kembalikan, nggak punya ide kreatif, tapi otomatis bisa dong dengan konsep meniru. Boleh meniru, tapi sebagai orang yang kreatif juga perlu modifikasi. Kita tuh perlu meniru produk orang lain juga. Misalkan abon itu di mana-mana ada, bahkan di pasar-pasar tradisional pun ada. Betul. Tapi kembali lagi, abon itu dari berbahan dasar apa gitu. Ketika kita mengolah produk juga, kita perlu perhatikan juga tentang kualitas. Kualitas baik produk, terus salah satunya rasa dan packaging. Kenapa aku sebutin juga packaging? Itu poin pertama sih menurutku untuk sebuah produk. Kita perlu memperhatikan packaging. Saat ada nih, misalkan kita berbicara turis yang ada di Kota Baru, lagi mantau-mantau nih toko produk. Mereka tuh tidak ada yang tahu rasa setiap produk di dalamnya. Yang dilihat itu
kemasan kan. Ya. Nah, jadi pandangan pertama pengunjung itu ke kemasan. Bagaimana kemasan kita harus menarik ya, merespon mata seseorang yang melihat pertama kali. Nah, kedua itu dirasa. Kenapa aku bilang rasa? Setelah orang membeli dan melirik karena kemasannya cantik, terus orang membuka dan menikmati produk itu. Ketika produk itu enak, maka orang akan balik lagi kan, balik lagi beli, balik lagi beli dan beli. Kenapa itu? Karena itu kita harus jaga rasa dan kualitas. Jangan asal bikin produk, tapi kualitas dari si isinya itu tidak bisa orang jatuh cinta, tidak bisa lidah orang jatuh cinta pada produk itu. Jadi nanti kalau misalkan beli perlu diperhatikan juga. Ada 2 poin dari aku, kemasan dan rasa. Kemasan dan rasa. Iya. Itu sangat kita jaga sebagai untuk mempertahankan kualitas produk kita ya. Kayak yang barusan kan, itu sebenarnya ada orang tadi beli. Nah, itu awalnya beliau cuman bawa produk untuk bekal umroh. Ternyata dikasih ke orang di Arab Saudi. Saya beliau suka. Nah, setelah memakan atau mengicipi, beliau kontak lagi, Mbak, nanti kalau umroh aku bisa order nggak? Berarti selain dari kemasan, kita harus memperhatikan juga dari rasa. Biar orang itu sekali icip akan balik lagi. Seperti tagline aku, sekali terasai maka akan nyanyat. Sekali terasai maka akan nyanyat. Keren banget, berarti dipesan sama orang Mekah, dibawa ke Mekah, berarti udah sampai internasional dong. Iya juga, sering juga untuk bekal anak-anak kuliah di Amerika ya kan, karena di Amerika itu nggak ada ikan kan? Nggak ada. Mungkin ya karena kita juga belum pernah ke Amerika. Nah, jadi rata-rata itu anak-anak kuliahan di sana, dia yang Nah kan kakak Hairia udah cerita nih tadi dari tahun 2018 dan sekarang udah tahun 2024. Jadi produk apa aja sih yang udah kak Hairia bikin dan Dasadaya bikin nih? Dari tahun 2018 sampai sekarang. Dari tahun 2018 kita udah ada produk yang berkemas dan juga frozen Kak, produk frozen. Nah, kalau dari hasil ikan selangat, kita berawal dari ikan selangat nih ya. Nah, itu ada olahan abon. Terus di tahun 2022 kita ada inovasi. Olahan suwir selangat. Suwir selangat? Iya. Suwir selangat. Dan memang sudah diproduksi terus kan? Udah. Nah, itu berbarengan juga kita terus gali potensi yang ada di daerah sini, itu hasil kerang. Yang bisa kita lihat nih hasil kerang. Iya, terus? hasil kerang. Jadi di sini kan banyak tuh melimpah juga kerang darah atau yang disebut tuh tembayangan ya. Nah, jadi untuk selama ini tembayangan sangat melimpah dan hasilnya itu satu hari itu bertonton. Tapi rata-rata dikirim ke luar Pulau Kalimantan. Nah, olahan pun ternyata dari hasil survei juga nggak ada untuk yang awet ya. Biasanya kan cuman untuk dikonsumsi rumahan atau warung, kalau lagi restoran. pengen beli, betul. Nah, di sini juga kita terinovasi dari itu, kita coba gali lagi bisa diolah apa aja sih tembayangan ini. Nah, akhirnya terciptalah satu produk namanya tembayangan bumbu rempah. Jadi tembayangannya itu kita buat seperti rendang. Produk dari tembayangan ini bisa dikemas dan dibawa, sangat potensi banget soalnya tembayangan di Kota Baru yang bisa kakak lihat sepanjang jalan di Desa Telogosong sangat melimpah cangkangnya.
Nah, itu dari hasil pengolahan tembayangan yang yang kemarin itu isinya cuman dikirim ke pulau-pulau luar dari Kota Baru. Kalau untuk frozen kita ada juga olahan dari pentol, tahu bakso. Pentol, ada pentol juga? Iya. Berarti ada kerang, ada tembayangan, ada ikan selangat, ada pentol. Kemarin juga pernah kita buat pasarkan juga ada turi. Turi? Ya, kerupuk turi. Kerupuk dari tulang ikan. Nah, kalau untuk kerajinan kita lebih dominan itu untuk pelatihan. Alhamdulillah dari gagasan aku bareng teman-teman itu, bareng teman-teman UMKM yang di bidang kriya, akhirnya banyak orang-orang yang termotivasi. Nah, cerita sedikit, kemarin aku habis kegiatan Kreativisya Indonesia di Kalsel juga, tuan rumah. Ternyata ada salah satu peserta kriya yang terinspirasi dari kerajinan Desa Telogosong waktu itu. Dia anak Palu. Anak Palu? Iya. Oh, Palu, dari Palu? Iya, dari Palu. Nah, waktu itu dia gara-gara lihat kerajinan yang ada di Telogosong yang kita buat, dia coba pas dia balik ke Palu, ke daerahnya, dia coba buat, ternyata bagus. Terinspirasi dari kita, alhamdulillah. Bersyukurnya itu banyak orang yang terinspirasi dari kita dan mengaplikasikannya di daerah-daerah mereka yang dulunya kerangnya itu berserakan, sekarang mereka udah jadi sebuah karya yang indah. Nah, jadi Sobat Akrab yang ada di rumah maupun yang lagi mantengin YouTube Akrab Studio, jadi semua itu tergantung dari mindset ya Kak. Mindset kita sebagai pemuda, pemudi, gimana sih kita mau mengkreativitaskan diri kita, gimana sih kita mau menyalurkan hobi kita. Oke, kan udah banyak banget nih produk-produk yang udah Kakak bikin. Kedepannya nih Kakak mau bikin inovasi apa lagi sih? Kan udah dibikin keterampilan, frozen food, udah dibikin sampai jadikan bahan produksi. Apalagi sih inovasi yang akan Kakak bikin nih ke depannya? Untuk lebih jelas dan detailnya itu masih kita rahasiain. Ya, rahasia secret nih. Rahasiain dulu. Nanti pantauin aja tentang produk-produk Desa Daya apa aja lagi. Nanti kita beritahu, munculin produk-produk baru yang pasti tidak jauh dari seputaran hasil perikanan ya. Pokoknya pantauin terus ya? Iya. Jadi produk yang nanti insya Allah kita bakal ciptain lagi produk-produk yang tidak monoton dan produk yang unik. Unik. Iya. Pokoknya adalah ya ke depan inovasi itu bukan cuma hanya di keterampilan. Jadi Kakak ini melingkupi ada beberapa dari 17 subsektor itu dong. Soalnya Kakak ini ada kuliner, ada kriya. Jadi kita tuh sebagai pemuda juga, betul, kita harus punya ide-ide kreatif ya. Jangan walaupun aku lahir dari pangan, bukan berarti aku tidak bisa masuk di kriya. Betul. Bukan berarti aku tidak bisa berkarya dengan kerajinan-kerajinan atau yang lainnya. Jadi tidak monoton untuk satu bidang. Jika kamu punya bidang yang lain, munculkanlah kayak gitu. Bahasanya munculkanlah apa yang ada di pikiran kalian tentang sebuah karya. Itu kalau dipendam gak enak Kak. Gak enak banget. Jadi kalau ada ide, iya, ya muncul. Action dulu lah. Action. Jangan kebanyakan curhat. Kadang rata-rata anak milenial ya, anak Gen Z itu mereka curhat. Banyak curhat dulu Kak. Bingung dulu Kak. Aku punya ide ini, kira-kira bagus nggak? Pasarnya cocok nggak? Kebanyakan mikir daripada action. Akhirnya keduluan orang, kebanyakan kayak gitu Kak. Keduluan orang lain untuk action. Iya betul. Emang Kakak kayak ini ada tembayangan di sini, ada ikan selangat, itu produksinya tiap hari? Tidak bisa dibilang tiap hari, bisa atau dibilang satu bulan tuh berapa kali produksi begitu Kak?
Jadi kita tergantung stok ya. Oh. Kalau misalkan kita memang lagi orderan full, stok kita tuh tidak mencukupi, kita full tiap hari kerja. Kita Memang tiap ada hari pesanan. produksi, iya. Kalau misalkan di waktu senggang kita masih ada longgar, stok produk ada, kita jeda istirahat gak? Istirahat 1 atau 2 hari, lanjut. Karena rata-rata pekerjaannya pemuda. Jadi di situ juga kita harus menciptakan suasana produksi yang bisa dibilang santai. Nah, jadi di situ juga terinspirasi gimana cara produksi yang bisa dikerjakan anak muda tanpa dia ngeluh. Betul banget. Jangan sampai dia capek duluan, terus sebentar-sebentar udah ngeluh dan berhenti. Jadi ciptakan suasana produksi itu yang cepat, kualitasnya bagus, dan rasanya enak. Kan kerang darah ataupun tembayangan ini Sobat Akrab, kalau cangkangnya udah dibikin keterampilan, terus tembayangannya atau kerang darahnya sendiri itu dibikin masakan. Pernah nggak sih kakak kepikiran atau sudah pernah membuat tembayangan itu dijadikan kerupuk, cemilan, atau kayak sejenis cemilan kerupuk Stik ya? gitu? Udah kalau untuk cemilan kita udah pernah, Kak. Udah pernah? Udah pernah, kemarin pernah coba dari keripik tembayangan. Oh, dibikin keripik? Iya, ternyata kurang bertahan lama untuk kualitas produk. Tapi jika ada teman-teman yang lain atau mau pengolahan dari tembayangan untuk dari bahan dasar tembayangan untuk cemilan, itu cocok banget di kerupuk. Karena kita udah pernah coba dibikin kerupuk, bisa Kak, enak. Bisa, enak. Iya. Tapi kenapa kakak nggak melanjutkan produksi kerupuk itu sendiri? Susah atau? Enggak juga sih, karena kita lagi ngangkat si tembayangan bumbu rempahnya, fokus di situ dulu Kak. Berarti fokus di situ dulu. Iya. Tapi kalau dibikin kerupuk tuh tetap Bisa, enak. iya. Udah bisa, kemarin kita sudah pernah uji coba juga. Terakhir nih Kak, biar pemuda-pemudi kreatif yang ada di Kabupaten Kota Baru maupun di Kalimantan Selatan atau di seluruh Indonesia yang lagi mantengin channel YouTube Akrab Studio, apa sih arti kesuksesan bagi kakak sendiri, dan sekalian nih kasih tips sekaligus motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke ya, berbicara tentang kesuksesan, menurut aku kesuksesan itu bukan tentang berapa banyak aset dan uang kita ya, tapi kesuksesan itu ada ketika kita bisa menyalurkan bakat dan ide-ide kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan dan orang banyak. Jadi kesuksesan itu di titik kebermanfaatan, enggak? Jadi kalau misalkan nih ya, aku tidak hanya berprofesi sebagai pengolah, tapi juga sebagai bagian dari instruktur. Nah, dimana ketika kita mampu menciptakan sesuatu, terus kita mengajarkan lagi ke orang lain tentang yang kita miliki atau pengetahuan yang kita punya, itu menurut aku suatu kebanggaan dan kesuksesan diri sendiri ya. Ternyata aku bisa ngajarin orang, apalagi orang itu bisa menciptakan produk baru dari yang aku ajarin. Untuk tips pemuda di manapun berada, di Kota Baru ataupun di daerah lain, kita sebagai pemuda desa. Oke, terakhir nih motivasi dari Kak Hairiyah untuk pemuda-pemudi kreatif maupun Sobat Akrab yang lagi mantengin YouTube Akrab Studio. Oke, motivasi dari aku pernah berpegang pada satu kata dari Bung Hatta, itu keren banget sih menurut aku, yaitu Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.
Ayo pemuda di daerah, di desa ataupun di pelosok, jangan takut kalian itu tidak punya prestasi, tidak punya mimpi besar di Jakarta, tapi dari kalian-kalian di desa, kalian bisa menciptakan ide-ide keren yang semuanya menurut aku hasil karya itu lahir dari anak-anak desa yang paling keren-keren sih menurutku. Pasti bisa ya. Iya. Pasti bisa. Triknya juga buat kita pemuda, kita jangan jadi kaum rebahan, tapi buatlah jadi kaum-kaum yang action ya. Action di jangan hanya omongan, tapi action di lapangan. Pokoknya ditiru, you can duplicate, Yes. tapi jangan imitate gitu ya. Siap. Oke, betul. Jadi teman-teman yang punya ide kreativitas apapun, boleh dong belajar sama Kak Hairiah. Boleh dong Boleh mengunjungi banget. Desa Daya. Oke. Ayo guys, kita kasang. Sampai jumpa kembali Sobat Akrab. Hai. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.